Selain sebagai penghubung, terowongan ini juga memiliki sedikit ruang di bagian temboknya yang berfungsi sebagai tempat para pribumi terdahulu untuk menepi saat membersihkan terowongan ini. Jadi, orang-orang Madura tersebut diberi janji dan harapan bahwa kelak di tempat baru mereka akan mendapatkan penghasilan jauh lebih baik. Dan semua kebutuhan yang berhubungan dengan kepindahan mereka akan ditanggung oleh pihak perusahaan. Sahabat santri, bertemu lagi dengan saya Zakia dan saya Faiza. Nah, kali ini kita sedang berada di Cafe and Rest Area Gumitir. Sebentar lagi kita akan mengunjungi sebuah tempat peninggalan masa kolonial Belanda. Penasaran dengan tempatnya? Langsung aja kita ke lokasinya. Yuk ikuti kita. Santri, kalian bisa melihat sendiri di sebelah kanan dan kiri kita bahwasanya terdapat taman yang sangat indah. Dan tak hanya itu, dalam perjalanan pun kalian bisa mengambil beberapa foto untuk diabadikan. Benar kan Kak? Benar sekali tuh. Oh ya nih sahabat santri, untuk bisa sampai pada lokasi yang akan kita tuju, kita membutuhkan jarak dan waktu sekitar 800 meter dari Cafe Gumitir ini. Ayo Kak! Baik Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Boleh tahu namanya siapa? Bapak Iwan Suryadi. Kalau boleh tahu Bapak bekerja di sini berapa lama? Saya masuk sini 2014. Cukup lama ya Pak? Ya, saya masuk kereta api 2001. 2001, lama banget. Kalau boleh tahu ya Pak, terowongan ini asal usulnya bagaimana ya Pak? Dinamain terowongan Merawan? Kalau namanya itu kan dari Belanda, terowongan Merawan. Kalau pembuatannya 1901 sampai 1902 sampai 1910. Itu pasangan terowongan kanan kiri itu dari batu. Iya. Panjang terowongan ini 690 meter. Lumayan panjang ya Pak? Ya, lumayan panjang. Kalian penasaran nggak sih kira-kira ada apa saja ya di dalam terowongan Merawan ini? Penasaran nggak Kak? Penasaran banget tuh Kak. Nah, daripada kita semua penasaran, langsung aja yuk kita masuk ke dalam terowongan Merawan ini. Yuk, ikuti kami. Oke
sahabat santri, saat ini kita sudah berada di dalam terowongan rawan ini. Kalian bisa melihat sendiri bagaimana suasana yang berada di terowongan rawan ini. Dan terowongan rawan ini memiliki 2 stasiun, yaitu Stasiun Merawan dan Stasiun Kalibaru, yang memiliki panjang sekitar 690 meter. Panjang sekali kan, Kak? Panjang banget tuh ya. Oke sahabat santri, selain sebagai penghubung, terowongan ini juga memiliki sedikit ruang di bagian temboknya yang berfungsi sebagai tempat para pribumi terdahulu untuk menepi saat membersihkan terowongan ini. Oke sahabat santri, bisa lihat sendiri kan, seperti inilah kondisi di dalam tempat ini. Dan sahabat santri perlu tahu bahwa lebar dari tempat ini kurang lebih 6 meter. Jadi sahabat santri, terowongan Merawan selain menjadi destinasi wisata, tempat ini juga memiliki edukasi sejarah loh. Nah, terowongan Merawan dibangun pada tahun 1901 sampai 1902 dengan konstruksi melengkung menutup seluruh bagian terowongan, dan akhirnya selesai pada tahun 1910. Dan tak hanya itu, terowongan Merawan ini memiliki desain khas yang menunjukkan ciri-ciri bangunan Belanda pada masa kolonial. Ciri-ciri yang pertama adalah terowongan ini memiliki desain bangunan yang tinggi dan terlihat megah. Dan ciri-ciri yang kedua adalah hiasan dindingnya memiliki desain arsitektur geometris. Dan yang terakhir, pada umumnya bangunan Belanda memiliki atap yang terbuka dan kemiringan yang tajam. Maka dari itu, bisa kita simpulkan pada ciri-ciri yang ketiga di bagian atas terowongan yang berbentuk seperti atap rumah khas Belanda. Dan selain keindahan tamannya, terowongan Merawan ini juga memiliki daya tarik tersendiri bagi para sejarawan, karena banyak sekali sejarah yang tersimpan dalam proses pembangunan terowongan Merawan ini. Salah satunya nih ya, adanya kerja rodi pada masa kolonial Belanda dan merupakan awal mula masuknya masyarakat etnis Madura ke daerah Jember. Nah, sahabat santri perlu tahu nih, bahwa pembuatan dan pembukaan jalur kereta api dari arah Surabaya, Probolinggo menuju ke Jember dilaksanakan pada tahun 1897. Maka dari itu, pembukaan jalur kereta api tersebut memudahkan akses pengiriman produk-produk perkebunan dari arah Jember, Bondowoso, lalu ke Pelabuhan Panarukan. Dibangunnya infrastruktur di daerah Jember pada desemnya abad 19, terutama pembangunan jalan darat dan jalur kereta api mengakibatkan terjadinya gelombang migrasi masyarakat etnis Madura, etnis Jawa, serta etnis lainnya ke daerah Jember. Dan pada masa itu, Belanda sangat membutuhkan banyak sekali tenaga buruh untuk memproses tanaman hasil perkebunan, terutama perkebunan yang luas tanahnya rata-rata mencapai 60 sampai dengan 106 bahu, yang satu bahu sama dengan 7.086,5 meter kubik. Sehingga untuk mengatasi kesulitan tenaga kerja tersebut, pihak perusahaan perkebunan memanfaatkan tenaga lokal dan tenaga pendatang dari Madura yang dianggap lebih berpengalaman dalam penanaman tembakau. Jadi, orang-orang Madura tersebut diberi janji dan harapan bahwa kelak di tempat baru mereka akan mendapatkan penghasilan jauh lebih baik. Dan semua kebutuhan yang berhubungan dengan kepindahan mereka akan ditanggung oleh pihak perusahaan. Itulah alasan mengapa masyarakat etnis Madura menerima tawaran dari pihak perusahaan perkebunan Belanda. Namun, belum diketahui pastinya nih, kapan pertama kali terjadinya imigrasi masyarakat etnis Madura ke daerah Jember. Karena kurangnya catatan sejarah tentang gelombang imigrasi pada masa kolonial Belanda. Dan pada tahun 1912, Kawatan Kereta Api Pemerintah Hindia Belanda membuka jalur-jalur di daerah Jember, yang awalnya
dari Jember Kota menuju ke Rambipuji, lalu dari Balung menuju ke Ambulu. Jadi, stasiun pertama yang dibuka di Kota Jember terletak di Patrang, Kota Jember. Stasiun tersebut dibuka oleh perusahaan kereta api Stasiun Purwejen. Dan dari situlah istilah sepur banyak digunakan oleh masyarakat Jawa pada masa kolonial Belanda. Bahkan hingga saat ini, istilah sepur masih banyak digunakan. Oh ya sahabat santri, kereta api biasanya digunakan untuk pengangkutan hasil komoditas hasil perkebunan, terutama gula, tembakau, dan karet di sekitar Jember. Lalu ke Pelabuhan Panarukan dan akan diteruskan ke Rotterdam, Belanda, dan kota-kota lainnya di Eropa. Bangunan stasiun yang berdiri saat ini merupakan bangunan yang relatif baru, sebagai renovasi dari PT KAI yang dilakukan sekitar tahun 2007 sampai dengan 2008 dan 2015 sampai dengan 2016. Namun, bentuknya tidak jauh berbeda dengan bentuk aslinya pada awal abad ke-20, karena bentuknya yang memanjang dan peletakan ruang secara linear yang sejajar dengan rel membuat stasiun ini sering disebut dengan stasiun satu rel. Nah, sahabat santri perlu tahu nih tentang beberapa stasiun yang ada di Kota Jember. Salah satunya stasiun kereta api Kalisat. Stasiun ini dibuka pada tahun 1895 sampai dengan 1897. Dibukanya stasiun ini bersamaan dengan dibukanya jalur kereta api dari arah Kalisat ke Panarukan yang memiliki panjang 70 km. Kemudian dibuka lagi jalur kereta api melalui Kelakah, Tanggul, Jember, Kalisat, Bondowoso sampai dengan Panarukan pada tahun 1899. Oke sahabat santri, jadi itulah tadi bangunan kuno yang kita kunjungi hari ini. Dan bangunan itu sekarang menjadi destinasi wisata juga menjadi edukasi sejarah di daerah Jember ini. Menarik kan Kak? Wah, menarik banget tuh Kak. Oh iya sahabat santri, karena perjalanan di terowongan Merawan kali ini telah selesai, kini saatnya kita untuk kembali ke kampung halaman. Eits, tunggu dulu. Seperti biasanya, perjalanan kita kali ini tidak berhenti di sini saja. Masih banyak tempat bersejarah yang akan kita kunjungi di video selanjutnya. Jadi, tetap ikuti kami ya di video selanjutnya. Dengan cara gimana Kak? Dengan cara subscribe, like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.